Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Armina dengan NIM E111122102, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan Bapak Ori Fahriansyah SIP MSI selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Upaya Negara Indonesia dalam Menanggulangi Isu Bahaya Politik Menjelang Pemilu 2024. Nah, yang pertama, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat. Saat pemilihan umum, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suaranya secara langsung. Pemilu serentak 2024 diharapkan dapat menjadi lebih baik ketimbang pemilu 2019. Salah satu harapan yang paling besar dan penting adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih sebagai wujud keberhasilan dan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi. Pemilu juga merupakan salah satu metode yang paling aman dan nyaman digunakan dalam menjaga kawasan atas negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis. Demokratis dapat dikatakan sebagai kedaulatan yang terletak di tangan rakyat serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah ditegaskan bahwa dasar kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di tangan rakyat. Di Indonesia, untuk memilih secara serentak merupakan suatu hal yang lumrah di mana kita memilih anggota legislatif, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden yang bertujuan untuk memilih kandidat terbaik yang akan mewakilkan rakyat dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan masa depan negara. Pemilu serentak 2024 juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi Indonesia, menjamin kelangsungan sistem politik Indonesia yang stabil dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Melalui pemilu yang demokratis diharapkan dapat terciptanya pemerintah yang lebih tanggap dan akuntabel terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama di sini ada pro dan kontra pemilu serentak 2024. Pada penentuan kepala wilayah, di mana pada awal mulanya direncanakan pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi bersamaan pada tahun 2024, yang tentunya memiliki pro dan kontra sebagai berikut. Yang pertama dari Pro yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi maksudnya adalah pemilu serentak dapat mempercepat proses pemilu karena tidak ada jeda waktu antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini juga dapat menghemat biaya dan waktu yang dihabiskan oleh negara dan partai politik. Yang kedua, kesamaan prosedur. Kesamaan prosedur maksudnya adalah dengan pemilu serentak, prosedur dan mekanisme bisa lebih seragam dan sama untuk semua pemilu. Hal ini juga dapat mengurangi kesalahan administratif dan memudahkan pemantauan serta evaluasi dari pemilu. Yang ketiga ada partisipasi. Nah, partisipasi di sini maksudnya adalah pilkada serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena hanya perlu mencoblos satu kali dan menyelesaikan semua pemilihan sekaligus. Nah, yang kemudian ada kontra. Yang pertama ada kesulitan pemantauan. Pemilu serentak dapat mempersulit pemantauan karena semua pemilu diadakan secara bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pemilu. Selanjutnya yang kedua ada fokus pada presiden. Maksud dari fokus pada presiden di sini adalah pilkada serentak dapat pemilihnya pada pemilihan presiden saja, yang dapat mengurangi perhatian pada pemilihan legislatif. Yang ketiga ada beban kerja petugas. Maksud dari beban kerja petugas di sini adalah karena mereka harus menangani semua pemilihan sekaligus. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko kesalahan dan memperburuk kualitas pemilihan. Meskipun demikian, keputusan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024
merupakan keputusan yang telah diambil dan diatur dalam perundang-undangan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan efektif, dengan mengatasi setiap tantangan yang muncul. Selanjutnya ada hambatan-hambatan menjelang pemilu 2024. Selama kurang lebih 20 tahun berada di kebebasan iklim politik, jangan sampai pada 2024 berubah menjadi iklim politik yang kebablasan. Ideologi, kaderisasi, dan finansial adalah merupakan penyebab dan hambatan yang saling berkelindaan. Kendala yang mungkin dihadapi pada pemilu 2024 adalah yang pertama, kondisi pandemi yang belum sepenuhnya terkendali dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan beresiko menyebabkan atau menyebarkan COVID-19 selama pemilihan. Yang kedua ada kendala anggaran. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pemungutan suara, terutama dalam hal teknologi dan infrastruktur e-voting. Nah, selanjutnya yang ketiga ada anggaran hukum, seperti penggunaan uang politik uang, dan manipulasi pemilih dapat mempengaruhi integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang keempat adalah penggunaan media sosial. Media sosial sendiri dapat mempengaruhi persepsi publik, dapat menjadi sumber informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menyesatkan. Selanjutnya ada konflik politik. Konflik politik antara partai politik dan kandidat dapat memengaruhi iklim politik dan dapat menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan pada saat pemilihan umum. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Resiko terhadap keamanan data dan seorang data cyber dapat mempengaruhi integritas pemilu jika tidak ditangani dengan benar. Ketujuh atau yang terakhir adalah akses pemilih yang terbatas. Pembatas akses pemilih seperti jarak yang jauh serta geografis tertentu dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan mempersulit pemungutan suara. Selanjutnya ada upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman di pemilu 2024. Pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran cukup untuk semua pelaksanaan dari tahapan, pembiayaan listrik, pengamanan, melibatkan pemuda atau masyarakat dalam pengamanan juga perlu, serta berkoordinasi erat dengan penyelenggara pemilu, TNI Polri, dan pemangku kepentingan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan kelancaran pelaksanaan setiap tahapan dan kegiatan pemilu. Yang pertama ada meningkatkan keamanan dan stabilitas, terutama di wilayah rawan konflik dan ancaman terorisme. Pemerintah juga mengintensifkan upaya pencegahan tindak pidana yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas. Yang kedua ada meningkatkan integritas pemilu. Melalui peningkatan kualitas pemilu, penggunaan teknologi pemungutan suara terkini dan aman, serta peningkatan kualitas penyelenggara pemilu. Yang ketiga ada mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 seperti vaksinasi massal dan penegakan protokol kesehatan yang ketat selama pemilu. Selanjutnya ada penguatan pengaturan dan pengawasan. Pemerintah terus memperkuat pengaturan dan pengawasan kegiatan politik, kampanye, dan penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik politik dan manipulasi pemilihan. Selanjutnya ada meningkatkan partisipasi pemilih. Pemerintah juga meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlibat dalam pemilihan, melalui pendidikan dan kampanye sosialisasi yang intensif dan efektif. Selanjutnya ada memberikan kemudahan akses bagi pemilih. Pemerintah sendiri terus meningkatkan akses pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau, melalui penyediaan transportasi gratis, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Pemerintah juga membangun kerjasama yang erat dengan pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa, untuk memastikan pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan bebas kecurangan. Nah,
Untuk menghadapi ancaman pemilu 2024, pemerintah harus tetap berupaya memperkuat integritas, transportasi, dan akuntabilitas proses pemilu, serta memastikan partisipasi pemilih yang sangat tinggi dan keamanan yang optimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.